Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, live kali ini saya ingin menjelaskan atau memang ya sharing-sharing aja lah ya kepada follower atau siapa aja yang mungkin saya belum sempat balas komen ya di info bantuan sosial. Mohon maaf ya dikarenakan memang hari ini saya sudah mulai groncek lagi ya, sempat kemarin Sabtu itu tidak groncek ya. Kondisinya memang hampir tumbang ya, pas hari Sabtu sama Minggu enggak groncek saya karena memang hampir tumbang, hampir mau sakit, akhirnya saya tidak groncek dan sekarang udah mulai pulih ya, udah membaik pulih, alhamdulillah udah groncek lagi dari tadi ya. Cuman hari ini kendalanya itu aplikasi untuk surveinya itu ya. Aplikasinya tidak bisa nge-save atau tidak bisa terkirim langsung, tetapi offline ya, offline dulu, kadang bisa kadang tidak, sehingga saya memutuskan ya untuk hari ini pulang ke sekre ya, jam barusan pulang ke sekre ya, sekretariat PPKH ya, daripada nanti mental lagi tidak dapat tersimpan, akhirnya saya memutuskan untuk pulang sekre. Kemudian sekarang memang kondisinya itu untuk hari ini mendung ya, untuk lonceng tadi alhamdulillah saya udah dapat sekitar 11 kpm dari pagi ya sampai tadi siang ya, 11 lebihan lah, tadi 11 ya, alhamdulillah ya. Ya rata-rata 11 orang itu kebanyakan sih BPNT ya, yang sudah dapat BPNT, satu orangnya yang belum dapat sama sekali seperti Pak Komarudin ya, belum dapat bantuan sama sekali. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan mungkinnya dari follower atau pengikut info bantuan sosial. Pak, apakah akan tersurvei semuanya gitu ya? Karena Pak saya belum tersurvei, banyak sekali yang belum tersurvei. Sebenarnya untuk data ini memang tidak semuanya disurvei ya, yang udah dapat bantuan ya PKH atau BPNT, memang tidak semuanya dapat disurvei. Kenapa? Karena memang ini pilihan dari pusat juga ya, pilihan dari pusat. Kita selaku pendamping sosial sudah ada datanya dari pusat, by name by address ya, atau BNBA namanya, by name by address, namanya, nomor diknya, kakak, alamatnya, sampai anggota keluarganya sudah ada. Kita cuman selaku pendamping sosial cuman mencocokkan aja, memverifikasi validasi ada atau tidaknya KPM tersebut ya. Jadi mengupgrade atau ya bisa juga dikatakan pemutakhiran, bisa juga, karena memang ada juga yang balitanya baru masuk di upgrade, atau memang ya pemutakhiran, atau ya intinya pencocokkan lah ya, pencocokkan data ya. Perkara nanti masuk atau tidaknya itu memang dari pusat ya, dari pusat untuk dapat atau tidaknya, seperti yang pengajuan baru misalkan, itu memang dari pusat. Kita selaku pendamping sosial hanya untuk memverifikasi validasi aja. Mudah-mudahan di hari ini lagi di bulan puasa ya, tetap masih semangat ya, juga dari lapangan masih semangat dari pagi. Alhamdulillah masih semangat, masih tetap kejar target lonceng atau istilahnya verifikasi lapangan ya. Ya lumayan lah ya, melelahkan, tapi ya mudah-mudahan jadi ibadah juga ya, karena memang udah tugas dan kewajiban pendamping ya. Sebenarnya itu adalah tugas BPS kata teman saya itu ya. Tugas BPS biasanya Badan Pusat Statistik yang seperti itu, tapi sekarang dilimpahkan begitu saja ke pendamping sosial ya. Ya tidak jadi masalah ya, mudah-mudahan ya bisa membantu, bisa bermanfaat lah ya. Oke, tema kali ini boleh ya, yang mau ditanyakan live kali ini boleh ya, apakah judulnya, apakah setelah hujan nih, apakah tuh kan hujan ya, pas sekali planning saya memang udah mendung mau hujan, ternyata hujan juga nih hari ini ya.
tidak ground check, di mana aplikasi juga tadi sempat error, tidak bisa terkirim online, biasanya offline lah ya. Jadi lab kali ini tentang apakah setelah ground check KPM atau yang disurvei itu akan dapat bantuan atau bantuannya hilang gitu ya. Nah, boleh untuk ditanyakan, boleh ya, untuk sharing-sharing atau ya ngobrol gitu ya. Tapi siapa tahu yang saya belum dijawab pertanyaannya di grup yang sudah posting, saya akan jawab sekarang ya. Boleh untuk mengajukan pertanyaan, Hujan? Ya, boleh bertanya ya, atau yang ada rezekinya, siapa tahu konten kreator kan banyak juga ya, konten kreator yang lain yang lagi lihat, boleh ya berbagi rezeki untuk mengirim bintang, boleh ya. Karena memang bintang saya itu setiap minggunya untuk target misi bintang itu tinggal 1 ya, ada yang mengirim bintang gitu. Cuma itu aja ya, belum tercapai untuk target mingguannya, tapi tidak jadi masalah ya, karena memang mungkin belum ada rezekinya. Sekali lagi boleh ya, apakah setelah di ground check atau diverifikasi validasi lapangan oleh pendamping sosial akankah dapat bantuan atau memang bantuannya akan hilang gitu ya. Jawabannya itu kondisional ya, tergantung memang kondisi real di lapangannya gitu ya. Kondisi real di lapangannya, karena kita selaku pendamping sosial cuma memverifikasi aja, tapi menganalisa ya, kita menganalisanya ya, ini yang di ground check atau di survei verifikasi memang nanti tujuannya yaitu nanti masuk ke data DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi. Kak Kristina S. Mukyin, siang Pak, kalau status SPM itu apa? Itu adalah siklus atau proses ya, proses di mana rangkaian proses, kalau proses untuk pencairan lah ya. Kalau SPM itu adalah surat perintah membayar ya Kak Kristina ya. Nah itu tuh tahapannya setelah SPM itu SI, standing instruksi. Kalau udah SI baru nanti dari pihak Bank Himbara pihak Bank Himbara itu akan ditransfer bantuannya. Jadi SPM itu baru surat perintah membayar. Kalau memang status KSPM di status cek bansos atau memang di aplikasi SIKNJ pernah dicek sama pendamping sosial, berarti itu tinggal tahap lagi ya, baru ada surat perintah membayar dari Kementerian Sosial ke Bank Himbara. Dan tahap selanjutnya adalah SI, standing instruction atau salur transaksi, intinya menyalurkan, atau intinya nanti saldonya itu akan disalurkan. Tetapi kalau udah SI juga itu ada jarak waktunya ya. Misalkan hari ini SI udah besok cair, enggak seperti itu ya. Udah SI berarti tinggal menunggu saldo masuk ke KKS, itu sih. Yang tahap selanjutnya yaitu ya pencairan ya. Kak Kristina seperti itu jawabannya. SPM itu adalah surat perintah membayar yang dari pemerintah Kementerian Sosial itu memerintahkan ke bank-bank Himbara ya. Mungkin Kak Kristina misalkan KKS-nya itu Bank Himbara BRI. Ya berarti nanti ada SPM dari surat perintah membayar dari pihak Kementerian Sosial ke Bank Himbara BRI agar sudah ada perintah membayar, nanti di SI, standing instruction atau dikirim. Jadi tahapannya tinggal SPM, SI atau SP2D langsung pencairan. Seperti itu Kak Kristina ya. SPM itu adalah surat perintah membayar. Ada lagi yang mau ditanyakan, boleh Kak Kristina ya. Sebenarnya proses pencairan itu ada 7 tahapan sih. Yang pertama itu
Ya, yang pertama itu apa namanya itu pemilihan atau data bayar ya. Jadi pemilihan KPM. Jadi KPM kalau misalkan pemilihan KPM, terus evaluasi KPM, verifikasi rekening, terus keempatnya itu lupa lagi ya, verifikasi rekening, apa ya, lupa lagi. Keempatnya itu yang kelimanya SPM, SI sama pencairan. Kalau nggak salah keempatnya itu verifikasi rekening, evaluasi komponen, final closing ya, pemilihan KPM, masuk data bayar atau tidak. Nih KPM tuh biasanya kalau pemilihan KPM itu memang apa? Memang kalau datanya diambil dari data DTKS, sekarang data DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi. Nah, kalau tidak ada masalah, berarti masuk tuh data bayar tuh. Set, misalkan dari 10 juta itu 9 juta ya. 9 juta yang masuk data bayar semuanya ya. Ini menjelaskan proses step by step untuk pencairan, sehingga nama tersebut atau bantuannya dapat diterima. Pemilihan KPM, masuk data bayar atau tidak, evaluasi komponen. Nah, evaluasi komponen itu ini dalam keluarga itu yaitu komponen apa saja, SD, SMP, SMA atau beras atau apa. Jadi evaluasi komponen itu apakah bantuannya apa aja, PKH atau sembako. Yang selanjutnya itu verifikasi rekening. Ini sama gak rekeningnya nih? Sudah diverifikasi baru final closing. Oh, ternyata si keluarga tersebut dapat cuman beras aja BPNT, berarti dapat per 3 bulannya 600.000. Baru verifikasi rekening, final closing, SPM, SI dan pencairan. Oh iya Kak, soalnya tahap 1 dan tahap 2 belum cair Pak. Tahap 1 dan tahap 2. Untuk Kak Krisna, untuk tahap 1 itu kalau PKH ya, kalau untuk PKH itu sudah cair merata ya. Untuk tahap 1 sudah cair merata ya untuk PKH. Tetapi dan BPNT juga udah hampir cair ya. Cuman hujan nih deras ya. Cuman yang sekarang lagi cair itu memang susulan ya, baik itu PKH atau BPNT atau yang validasi ya, KPM validasi itu sekarang memang lagi cair ya, yang terutama yang sudah itu KKS, KPM susulan bank BPNT ya, susulan BPNT murni ya, BPNT murni validasi juga ada yang susulan lah. BPNT susulan itu memang KKS mandiri sekarang sudah cair. Nanti untuk Kak Krisna, siapa tahu nanti misalkan sembakonya Bank BRI, nah itu belum ya, belum. Bank BRI, KKS BNI itu masih belum. Biasanya itu gak jauh beda ya, jedanya biasanya ya kalau menurut prediksi saya, analisis saya, paling sebelum lebaran lah ya. Sebelum lebaran itu yang susulan itu termin 2 udah habis, udah beres ya. Silakan aja nanti Kak Krisna untuk untuk dicek aja sekarang, karena memang sekarang banyak di media sosial memang bertebaran seruk-seruk PKH validasi, BPNT susulan. Yang intinya yang belum cair ya, itu namanya termin kedua ya, tapi tahap 1, bukan bantuan tahap kedua ya. Untuk Kak Krisna silakan aja dicek ya kartunya, siapa tahu udah masuk. Targetnya sih dari pusat sepertinya lebaran untuk termin kedua. Untuk Kak Laila Ali, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak Laila Ali, Kak mau nanya, kok di Gorontalo belum cair PK validasinya dan BPNT yang baru yang tahap 1 ya? Berarti memang belum ya, belum cair. Berarti siapa tahu bisa jadi Kak Laila Ali kalau misalkan tidak masuk data bayar, berarti bermasalah ya datanya sehingga tidak cair. Bisa juga memang
Kak Laila itu masuk ke termin 2 atau 3 ya. Jadi kalau termin biasanya ya ciri-cirinya dicek bansos itu memang periodenya Januari, Februari, Maret, itu ada harapan ya. PKH ya, misalkan BPNT ya, tapi periodenya itu berubah, itu memang pasti determin ya, udah pasti determin, pasti akan cair. Tapi kalau belum berubah, masih tahun yang lalu PK, apalagi PKH-nya misalkan sampai BPNT-nya sudah tidak, berarti kemungkinan kecil anomali, bisa juga nanti tergeroncek dulu ya, atau tersurvei dulu, atau di pemutahiran dulu, nanti bisa jadi ya, sehingga tidak cair ya. Kalau lali silakan aja untuk menunggu ya. Mudah-mudahan kalau ingin jelasnya tinggal bisa dicek aja untuk minta tolong ke desa, bisa ke operator desa mengecek kenapa gitu ya, kenapa masuk data bayar atau tidak gitu ya, masuk SP2D atau tidak, boleh ya. Atau minta bantuan pendamping sosialnya boleh untuk mengecek, meyakinkan Kak Laila itu udah masuk data bayar ya. Oh, udah masuk data bayar, biasanya itu memang akan cair, cuman di termin ya, di termin itu bertahap. Sekarang baru tahap kedua, mungkin sebelum lebaran, kayaknya udah mulai pada cair ya. Oh iya Pak, yang tahap 2 apa masih tahap 1? Ini tahap 1 ya Kak Siti Rohimah, tahap 1 yang belum cair. Tapi KPM PKH atau BPNT ya, yang termasuk validasi basis sistem itu sekarang itu mulai cair ya. Yang tahap 2 itu tidak mungkin sebelum lebaran, karena kan memang targetnya itu pendamping juga untuk survei itu masih belum, karena tahap 2 akan diambil dari data DTSN ya, data sosial tunggal ekonomi nasional untuk tahap kedua. Sedangkan untuk deadline pendamping sosial juga deadline survei belum terlaksana. Jadi analisa saya kemungkinan untuk tahap 2 itu ya bulan Maret lah, Maret, April paling cepat, April paling lama bulan Juni lah, sesuai dengan skemanya. Kak Kristina ya, oh iya Pak, makasih tadi pagi udah dicek Pak, masih kosong. Nah, berarti tinggal dicek lagi per 3 hari ya, per 3 hari lagi atau per 4 hari lagi, silakan Kak Kristina. Berarti masih belum masuk ya, belum masuk saldonya, mungkin masih KKS Bank Himbara Mandiri ya, Bank Mandiri. Biasanya gak jauh beda sih, 2 hari 3 hari baru yang lainnya muncul. Tapi ada juga yang di follower saya itu memang yang termasuk ya KPM saya yang kemarin susulan tuh, yang BRI udah masuk, udah cair, PK sama BRI-nya udah cair. KPM saya sendiri kemarin yang sekitar 10 orang yang belum cair. Tahap pertama kemarin udah cair. Kak Murni, Kak Murni Hilda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Murni Hilda, boleh Kak Murni Hilda, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah bertanya, sudah sapa-sapa lah di live saya, sudah setia mengikuti live saya. Boleh Kak Murni ya, Kak Murni Hilda, untuk mau ditanyakan boleh, mau sapa-sapa tidak jadi masalah ya. Silakan yang lainnya ya. Kak Kristina udah saya tadi jawab ya. Tinggal menunggu aja, dicek lagi secara bertahap 3 atau 3 hari lah. Tapi mudah-mudahan untuk termin 2 sebelum lebaran lah ya, termin 2 sebelum lebaran sudah cair untuk untuk bantuan PKH dan BPNT yang belum cair tahap pertama ya, bukan tahap kedua ya, tahap pertama. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih sudah bergabung, banyak nih yang udah bergabung ya, 4 orang atau berapa nih, 4 orang ya. Gak apa-apa lah ya, yang penting ini ya siapa tahu saya tidak bisa menjawab komen, jadi live inilah ya saya akan coba menjawab ya. Saya udah disurvei tapi KKS-nya dicek tadi masih kosong, bagaimana itu? Kalau itu disurvei itu memang butuh proses kayak itu, masih butuh proses. Nah mungkin itu ada pemutakhiran, bisa jadi kalau itu ada masalah di datanya, anomali atau bermasalah sehingga ada ground check, karena ada yang harus diverifikasi, validasi juga. Tidak serta merta kayak langsung cair kayak, karena memang data ini harus diolah dulu ya, data dari pendamping lewat aplikasi. Nanti itu tujuannya itu data tersebut itu harus masuk ke data DTSN ya.
Karena kalau yang sudah misalkan ada yang dapat bantuan tetapi tidak di ground check, itu dalam peleburan datanya dari DTKS, data tunggal sosial, data kesejahteraan, data terpadu kesejahteraan sosial yang dulu ya menjadi DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu dalam peleburannya mungkin tidak jadi masalah. Siapa tahu yang Kalela itu lagi ada masalah sehingga tergeroncek dan bantuannya belum cair ya. Untuk itu mohon ditunggu ya Kalela, karena harus ada proses dulu, proses pengolahan data, masuk data. Nah nanti kalau udah datanya sinkron, nanti pas termin ketiga bisa jadi ya Kalela, termin ketiga keempat pas dipadukan nanti muncullah data bayar. Sudah data bayar yang muncul, nanti proses prosesnya 7 kali ya yang saya sering bilang ya untuk dapat bantuan teh. Yang penentuan KPM, yang keduanya itu evaluasi KPM, ketiganya itu verifikasi tabungan, keempatnya final closing, kelimanya itu SPM, surat perintah membayar, keenamnya itu SI standing instruction atau salur transaksi, dan yang ketujuhnya pencairan. Jadi mohon ditunggu aja untuk Kalela ya, mudah-mudahan cepat cair lah ya, cepat tersinkron, cepat terintegrasi dan masuk data bayar, dan sehingga termin ketiga, keempat, kelima bisa cair ya. Kak Murni Hilda, Kak mau nanya untuk usulan baru di kelurahan setempat. Kak saya mau daftar usulan bansosnya tapi rumah udah pindah tapi masih di satu kelurahan, apakah masih bisa untuk diusulkan melalui desa setempat? Untuk usulan sekarang itu memang di stop dulu kayak untuk bulan sekarang di stop, karena kan lagi ada peluburan data atau peralihan data dari data DTKS ke data DTSN ya, di stop. Cuma nanti termasuk di data di aplikasi cek bansos itu juga ditutup ya Kak. Ya boleh-boleh aja Kak untuk mengusulkan, ya berarti itu yang terupdate, udah pindah rumahnya yang baru misalkannya, ya udah gak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau memang tidak mampu keluarganya, ya keluarga layak untuk dapat bantuan, lebih baik ya lewat aparat desa aja gitu ya, boleh. Atau misalkan kakak sendiri boleh untuk dicek bansos ya, mengusulkan usulan bansos boleh juga kayak boleh Kak Hilda, Kak Murni ya, Kak Murni Hilda silakan aja, tidak jadi masalah. Cuman kalau misalkan pindah, kalau udah pindah semuanya, misalkan kan ini beda kelurahan ya, lebih baik ya diupdate semuanya, diupdate karena udah pindah nih, udah pindah kakak, KTP semuanya sama yang di alamat baru. Lebih baik nanti langsung temui di alamat yang baru, ke desa alamat baru atau kelurahan yang baru, minta diintegrasikan atau disinkronisasikan. Biar apa? Biar bantuannya itu cepat tersinkron, cepat. Nanti kalau udah tersinkron berarti udah sistem membaca bahwa K itu udah pindah. Karena memang kalau nggak cepat-cepat itu bisa menentukan bantuan sosial hilang sementara. Bahkan ada KPM saya yang pindah ke Bandung itu sampai 1 tahun Kak. KPM saya sampai 1 tahun baru bantuannya semuanya pindah ya, tetap bantuannya pindah, cuman sementara hilang bantuannya. Makasih atas informasinya Kak, sama-sama Kak Lela ya. Gitu Kak Murni Hida, silakan kalau memang saran saya kalau udah pindah harus memang semuanya pindah, terus nanti ke desa disinkronisasi dulu, disinkronkan atau integrasikan atau dimutakhirkan sama operatornya biar nanti bantuannya tidak hilang ya. Ya tidak harus mengajukan lagi sih sebenarnya, kalau udah dapat bantuan mah tinggal disinkronisasi aja. Ya boleh yang udah bergabung silahkan. Ini temanya memang tadi setelah ground check atau survei verifikasi lapangan apakah akan dapat bantuan atau hilang ya. Boleh juga untuk yang lainnya misalkan bertanya tentang bantuan boleh ya. Tidak menutup kemungkinan, insya Allah kalau misalkan bisa jawab saya akan jawab ya. Kalau tidak bisa ya nanti saya akan cari jawabannya ya. Terima kasih sudah live, sudah komen, sudah like ya, sudah komen di live saya ya. Boleh ya.
Boleh untuk yang ditanyakan lagi boleh ya. Saya akan jelaskan lagi ya menyambung tadi. Apakah setelah di ground check atau disurvei verifikasi validasi lapangan oleh pendamping sosial, akankah orang yang disurvei itu dapat bantuan? Dan apakah orang yang disurvei itu akan hilang bantuannya? Saya tadi jelaskan kondisional ya, itu tergantung dari kondisi pas disurvei ya. Kondisional. Kalau memang nih yang saya ketahui ya, kalau memang dia masih dalam keadaan tidak mampu layak dapat bantuan, jadi survei sama pihak pendampingnya, ya mudah-mudahan aja ya tetap pasti bantuannya akan tetap didapatkan. Tetapi kalau nanti pas itu kan ada foto ya, pas survei verifikasi itu ada foto, ada pencocokan nik, nomor kakak, nama, alamat, pekerjaan kepala keluarga ya, terus anak sekolah didata, takutnya nanti masuk ke kriteria bantuan PKH, terus ada pendapatannya berapa, kerjanya di mana, anaknya kerja di mana, terus asetnya seperti apa, rumahnya milik sendiri atau ngontrak atau punya orang tua itu dalam rumahnya. Nah nanti dia ada punya apa aja gitu, banyak ya aset-asetnya ya, aset motor, HP, banyak sekali ya yang itu. Nah itu nanti ada yang utamanya itu ada foto ya, 3 foto yang utamanya itu. Pertama foto rumah tampak depan ya udah pasti kan kalau rumahnya bagus rumahnya bagus, tidak masuk kriteria 14 kriteria kemiskinan menurut BPS, ya kemungkinan bisa jadi hilang bantuannya ya. Karena itu ada 3 foto dalam aplikasi itu yang disurvei oleh pendamping. Yang pertama rumah tampak depan, yang kedua itu rumah dalamnya, dan yang ketiga adalah kakak ya. Nah jadi otomatis sudah rumahnya bagus, dalamannya bagus, sudah perekonomiannya bagus, ya udah bisa jadi bantuannya hilang karena memang udah tidak layak mendapat bantuan, karena bantuan itu harus kepada orang-orang yang tepat sasaran ya. Bantuan itu harus kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang udah mampu nanti dipertanggungjawabkan ya. Udah mampu kenapa masih dapat bantuan ya, sedangkan banyak orang yang tidak mampu di sekitarnya. Berarti ya itu nanti ya ditanggung sendiri aja. Kalau misalkan ya ditanggung sendiri aja, kalau udah mampu lah kategorinya, silakan aja, nanti mungkin dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan apakah yang kondisionalnya yang tidak mampu, ya bisa jadi kalau yang tidak mampu sesuai real kenyataan ya akan lanjut bantuannya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi boleh ya. Ini hujan besar nih, nggak apa-apa lah ya, hujan sambil lab ya, pas ya timing saya tidak melanjutkan ground check pas. Yang pertama aplikasi untuk ground checknya itu sedang error, tidak bisa kirim langsung secara online. Yang kedua memang tadi itu mendungnya mau hujan, sehingga saya langsung ke PPKH ya, langsung ke kantor, dan akhirnya lab ya, untuk memanfaatkan waktu lab di Facebook. Kak Murni Kak Lela, terima kasih atas informasinya Kak. Sama-sama Kak Lela. Kak Murni Hilda, terima kasih Kakak informasinya, semoga sehat selalu ya. Sama-sama ya semuanya. Terima kasih juga sudah like, sudah komen, sudah bertanya ya. Mudah-mudahan intinya bisa bermanfaat ya. Informasi saya bisa bermanfaat. Silakan yang udah bergabung, apabila ya mungkin saya belum balas postingannya atau komennya di postingan saya, karena memang sekarang lagi sibuk kejar target gila-gilaan gitu ya bersama teman itu cangciter ya. Gila-gilaan, kejar target gila-gilaan biar apa, ground checknya itu selesai. Sudah jadi apa ya, jadi harus benar-benar kejar target ya, walaupun hujan mungkin terus hujan juga dihajar gitu
lagi puasa gitu ya, tantangan terbesar itulah ya, tapi tidak jadi masalah, memang udah tugas kita lah ya, udah tugas kita ya. Dengan planning, alhamdulillah dengan planning saya tinggal ya mendekati untuk apa, untuk bisa nyampe target sih, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, boleh untuk ditanyakan atau memang yang udah tersurvei atau misalnya saya udah tersurvei apakah akan dapat lagi atau gimana, apa saya mungkin saya akan bisa menjawab pertanyaannya ya. Apakah memang Pak, saya kok kenapa nggak disurvei padahal saya itu lancar, bantuannya lancar, tidak jadi masalah. Nah, saya akan coba jelaskan kalau memang seperti itu. Bantuannya lancar berarti pas peralihan pelubaran data dari data DTKS ke DTSN itu sama BPS itu berarti tidak jadi masalah. Berarti udah masuk data DTSN, karena sekarang itu memang lagi gembor-gembornya DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi datanya satu, tunggal se-Indonesia ya. Tidak boleh ada yang dua, memang tunggal. Nah, dari sanalah makanya ada proses ground check, banyak sekali yang diverifikasi validasi biar nanti datanya masuk ke data DTSN ya, termasuk mungkin kayak Kak Lela ya, ada masalah anomali, atau ada juga yang termasuk ada juga yang KPM saya yang terground check karena memang beda alamat. Makanya nanti yang benarnya itu alamatnya yang di mana gitu, beda RT ya, cuma beda RT ya, saya ground check RT-nya kalau di pusat RT 1, sedangkan di KK RT 3. Nah, itu beda, itu termasuk ke ground check juga ya. Ada juga yang beda nik, beda KK, tapi sama niknya, KK-nya beda karena udah terupdate sehingga oleh pendamping sosial ya nik yang terbaru kita diupdate. Jadi termasuk ground check itu termasuk pemutakhiran juga ya. Pemutakhiran juga bisa juga pemutakhiran, mencocokkan data, banyaklah manfaatnya. Biar apa? Biar tepat sasaran ya. Bantuannya biar tepat sasaran. Pak, gimana kalau yang sudah mampu tersurvei? Kemungkinan itu kita tidak bisa menjudgment dapat atau tidaknya, tetapi pendamping sosial mungkin dengan melihat adanya foto ya, tampak depan, fotonya keseluruhan, fotonya di dalam sama kakak ya, bisa jadi ya sama pihak pusat, oh ini udah rumahnya bagus, perekonomiannya bagus, berarti ya bisa jadi bantuannya hilang. Jangan kaget ya, sekarang sudah menggunakan by system seperti BPJS Ketenagakerjaan hilang, punya BPJS Ketenagakerjaan kelas 1, 2 misalkan, pasti hilang gitu ya, karena dari perusahaan. Atau kerja di pabrik atau di manapun kerja, gaji UMR, bantuannya pasti hilang. Nanti kedepannya bisa jadi yang punya kredit motor atau yang punya motor lebih dari 30 juta harganya terdeteksi dengan pajak, orangnya sama, niknya sama, bisa jadi hilang ya. Yang punya sawah, kebun ya, terdeteksi pajaknya, ini orang ini punya 1 hektar, 2 hektar, udah pasti tidak layak ya, karena memang kalau untuk menurut 14 kriteria kemiskinan itu KPM itu minimal 36 meter persegi 6 kali 6 itu maksimal, itu dapat punya tanahnya menurut BPS. Kalau ini udah 1 hektar berarti bukan tidak masuk kriteria 14 kemiskinan dong ya, itu harus udah mampu lah, udah banyak sawahnya, terindikasi base system. Sekarang kan yang apa, sekarang pemerintah pusat sudah terintegrasi dengan daerah-daerah, gampang kan, sudah by system, tidak bisa berbohong. Boleh sekarang berbohong pendamping, saya tidak punya sawah, oke, kita pendamping sesuai dengan yang diucapkan si ibu tersebut, tidak punya sawah, tidak punya mobil, silakan. Tapi nanti kedepannya dengan adanya data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu udah terintegrasi berbagai lembaga. Jadi memang benar tepat sasaran. Yang sekarang juga yang kerja gajinya UMR banyak ya KPM saya, sehingga bantuannya hilang semuanya. Itu contohnya seperti itu. Untuk kedepannya banyak lebih ekstrim mungkin ya, lebih memang benar luar biasa dari pusat adanya DTSN tersebut. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
boleh ya. Sekali lagi ya, apakah gitu ya, baru yang bergabung terima kasih, apakah setelah disurvei atau ground check oleh pendamping sosial, akankah masih lanjut bantuannya atau hilang, atau memang tidak akan dapat bantuan lagi? Ya jawabannya kondisional ya. Kalau memang keadaannya memang masih layak, pastilah pasti akan lanjut. Tapi kalau keadaannya sudah tidak layak, rumahnya bagus, perekonomiannya bagus, punya mobil, punya motor, udah pastilah ya kedeteksi, ya tidak akan dapat bantuan, karena akan dialihkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Masih banyak ya KPM yang daftar tunggu, keluarganya masih banyak yang belum dapat bantuan. Makanya dari pemerintah sekarang adanya DTSN. Oke. Oke, ada yang bertanyakan? Sebelum ini kayaknya udah lebih sejam, 30 menitan kayaknya lebih ya. Ya sambil menunggu ngabuburit lah ya, istilah orang Sunda itu ngabuburit. Atau ini saya akan menjawab kepada follower saya yang berkomen ya, yang komen tetapi belum dijawab. Saya akan coba menjawabnya secara live ya. Ada lagi silakan Kak yang mau ditanyakan, tidak menyangkut tentang survei aja, misalkan tentang bantuan lain boleh ya. Boleh ya, boleh Kak, misalkan kenapa tidak dapat bantuan, harus gimana, boleh. Ada yang tanyakan lagi? Ya, jawabannya tadi saya udah bisa memastikan jawabannya kondisional sesuai dengan real di lapangan, sesuai dengan kenyataannya ya. Perkara nanti dapat atau tidaknya tergantung pusat, karena nanti pusat yang menilai, sistem yang menilai. Kalau misalkan dia udah mampu, ternyata itu rumahnya rumah orang tua, yang kepanggilnya itu pas yang tersurveinya itu anaknya itu belum punya rumah, sama sekali, tinggal di rumah orang tua, tetapi rumahnya lumayan bagus ya, itu masuk gak? Ya kemungkinan masuk ya, masuk data dulu ya, masuk data DTSN dulu, belum tentu nanti langsung apakah akan dapat bantuan beras atau BPNT atau PKH, belum tentu, karena sekarang itu dari pemerintah pusat itu masuk data DTSN dulu, data tunggal sosial ekonomi nasional, karena tahap kedua itu yang menjadi acuan bantuan BPNT dan PKH dan bantuan lainnya ya, termasuk BBM, atensi anak yatim, RST, permakanan, semua dari data DTSN. Silakan yang mau bertanya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Boleh tanya apapun boleh ya tentang bantuan sosial ya. Terlebih saya ingin membalas atau menjawab pertanyaan yang belum saya jawab di posting, karena memang lagi gembor-gembornya, lagi deadline DTSN ya, survei lah, sehingga belum ada waktunya. Tapi kalau ada waktunya nanti saya akan coba menjawab di postingan saya ya. Silakan Kak, mau ditanyakan yang sudah bergabung, terima kasih. Like bolehlah dibagikannya ke grup-grup, boleh ya, di Facebooknya boleh, atau like-nya boleh, apabila, atau juga memang kalau ada bintang ya, ada rezeki ngirim bintang boleh ya, berbagi rezeki ke saya gitu, silakan. Kalau tidak juga tidak jadi masalah, yang penting saya bisa mengedukasi, mensosialisasi, atau bisa menjawab keresahan KPM ya. Saya udah disurvei, ini gimana Pak, apakah saya akan dapat, Pak saya kenapa belum disurvei Pak? Saya tadi udah jelaskan, untuk data survei atau ground check data DTSN ini memang dari pusat ya, datanya dari pusat, dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kita selaku pendamping sosial hanya memverifikasi, memvalidasi orangnya ada atau tidak, orangnya sudah pindah atau tidak, orangnya meninggal atau tidak. Intinya pemutakhiran, dicocokkan nomor KK, nomor NIK, ada atau tidaknya, ditemukan atau tidak, meninggal atau memang pindah.
Nah, kita didata. Contohnya misalkan ada ditemukan, berarti nanti selanjutnya itu adalah tentang variabel individu. Ditemukan, oke, si bapaknya itu kerjanya apa, terus anaknya sekolah di mana, misalkan SD, SMP, SMA, PAUD, disabilitas, lansia, itu otomatis ya. Itu otomatis nanti terdaftar di sistem tersebut. Kalau sudah gitu berarti tahap selanjutnya itu aset. Dia punya aset apa aja? Misalkan motor, lemari es, terus kerbau, domba, kuda, misalkan ya. Perhiasan, rumah, sawah, kebun. Wah, banyak itu, banyak yang ditanyakan. Nah, sudah itu nanti yang terakhir yang penentuan, difotolah rumahnya. Difotolah rumahnya, tampak depan, di dalam, sama nomor kakak. Nah, itulah yang akan menyebabkan by system dari pusat dapat atau tidaknya ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Mungkin itu ya. Lab hari ini udah tidak hujan lagi. Oke, saya akan akhiri ya kesimpulannya. Oke, untuk pengikut atau siapapun yang melihat video ya, video ini lab saya, yang penasaran, yang KPM atau yang belum KPM, yang penasaran apakah setelah disurvei akan dapat bantuan atau akan hilang bantuannya, terus kenapa saya nggak disurvei, kenapa yang lain disurvei. Nah, ini jawaban saya. Jadi memang kalau yang sudah di ground check itu tergantung kondisional, situasi kondisional di lapangan. Apakah dia masih layak? Tetap kemungkinan layak, tetap akan dapat bantuan. Tetapi kalau memang keadaannya tidak layak, berarti udah bagus, keadaannya, rumahnya bagus, perekonomiannya bagus, kerjanya bagus, anak-anaknya kerja di pabrik misalkannya, anak-anaknya punya mobil, motor, perekonomiannya, ya itu pasti tidak akan lolos, tidak akan dapat bantuan lagi. Kenapa? Karena memang ini untuk bagi orang-orang yang tepat sasaran, yang tidak mampu. Karena bantuan itu untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Terus selanjutnya, apakah Pak saya itu tidak tergeroncek, tapi saya keadaannya tidak layak, tidak mampu, keluarga saya miskin ya. Nah, itu jangan khawatir kalau misalkan tidak tergeroncek atau tidak tersurvei. Kemungkinan menurut saya itu ketika peluburan data dari data DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, menjadi peralihan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, berarti tidak ada jadi masalah. Berarti sudah masuk data DTSN, aman. Apakah akan cair? Ya mudah-mudahan aja ya bisa cair untuk tahap kedua. Nah Pak, apakah tahap kedua sebelum lebaran? Saya pastikan tahap kedua tidak akan sebelum lebaran. Yang ada sekarang ini yaitu bantuan BPNT dan PKH dan validasi BPNT PKH yang susulan tahap pertama. Baru itu sebelum lebaran bantuan tersebut ini lagi tersalurkan untuk termin kedua tahap pertama ya. Termin kedua tahap pertama ini sekarang lagi berlangsung. Sekarang itu yang berlangsung yaitu KKS Bank Mandiri ya, untuk BPNT atau yang Bank Mandiri lah, selalu yang terdepan Bank Mandiri itu silahkan dicek. Kalau memang tahap kemarin pertama belum dicairkan PK atau BPNT-nya, terus KKS Mandiri silahkan dicek. Tidak menutup kemungkinan jeda dari Bank KKS Mandiri ke KKS BRI, BNI, BSI, tidak menutup kemungkinan ya. Kalau menurut saya, analisa saya sebelum lebaran itu termin kedua harus sudah selesai. Silakan aja cek ya, dan mudah-mudahan ada saldonya, silakan cairkan. Nah, yang untuk itu Pak, apakah akan cair? Ya nanti tahap kedua itu kemungkinan itu beres dulu ya. Kita sekarang itu udah rekonsiliasi sudah untuk tahap yang termin pertama. Rekonsiliasi sudah, terus yang belum itu grand cek ya atau survei verifikasi lapangan. Ini memang bulan Maret, harus beres bulan Maret, terakhir bulan sekarang, berarti ini kan belum diolah. Sedangkan untuk tahap kedua dapat bantuannya itu dari apa? Dari data DTSN. Data DTSN-nya belum rampung sama BPS-nya. Sedangkan tahap kedua akan diambil dari data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi saya bisa menyimpulkan kemungkinan prediksi saya tidak akan cair sebelum lebaran. Tetapi kapan Pak cairnya? Kayaknya menurut skema yaitu bulan Maret, April, Mei paling cepat Mei, Juni paling lambat. Menurut skema per 3 bulan ya.
Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini udah hujannya udah reda. Kemungkinan ini ya ditutup ya live-nya ya. Gak ada yang ditanyakan lagi soalnya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah like, komen, udah bertanya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah setia di info bantuan sosial ya di grup saya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi saya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mudah-mudahan banyak rezekinya di bulan puasa ini. Amin.